empiris begitu ya, atau secara doctrine of signature. Jadi kalau orang Jawa bilang ini adalah untuk doctrine of signature adalah ilmu titen ya. Jadi ilmu mengamati, mengobservasi untuk melihat seberapa jauh sih efek yang ada begitu ya. Nah kalau yang empiris ini Mas dan Mbak ya, ini paling buat saya ini paling asik begitu ya, karena ini kita menggunakan pengetahuan lokal begitu. Jadi ini juga di dalam itu banyak ya saya kira. Jadi pengetahuan lokal itu kita pakai untuk mendasari keputusan kita apakah suatu jamu itu aman apa enggak gitu ya. Jadi kalau empiris di sini artinya adalah katanya pasak bumi bisa dipakai untuk afrodisia. Katanya tabur barito itu bisa dipakai untuk daun kore atau putihan. Itu adalah katanya begitu ya. Jadi hanya informasi lesan dari mulut ke mulut begitu. Tapi diyakini banyak orang bahwa itu bisa memberikan efek begitu ya. Itu adalah pendekatan empiris begitu ya. Nah kalau pendekatan empiris seperti ini Mas dan Mbak, itu ada jalurnya ya. Jadi misalnya dari apakah itu aman apa nggak aman, kalau yang di Kalimantan ini saya ambil kemarin Kristen ya, tapi saya kerja bukan di Kalimantan, saya dapat Kristen itu di Aceh begitu ya. Waktu itu saya di pegunungan Bukit Barisan begitu kan di Aceh, di sana kan memang gunungnya berbaris-baris begitu ya. Nah oleh hatra yang tinggal di pedalaman itu, kalau para hatra itu kan tidak seperti Anda ya, nggak seperti jenengan ya, yang menggunakan kaidah ilmiah, uji toksikologi, menggunakan tipus, uji toksikologi, menggunakan mencet begitu gitu. Jadi kalau yang di pedalaman kan tidak punya kaidah itu, sehingga mereka itu melihat apakah suatu tanaman di hutan itu aman atau nggak aman. Kira-kira gimana Mas dan Mbak? Pengalaman jenengan yang tinggal di Kalimantan. Ada yang bisa dapat mic 1 atau 2 gitu supaya kita bisa interaktif? Gimana? Silakan, ayo kita diskusi aja ya. Ini adalah ini dari kita untuk kita para apoteker supaya kita tambah wawasan. Ayo silakan. Kalau misalnya jawab, Ibu. Nama siapa Kak? Mentari. Namanya Mentari keren. Terus gimana? Terkait misalnya ke suatu daerah, kemudian ada beberapa tanaman yang kita baru dapatkan. Mungkin di daerah kita itu tidak ada. Kemudian tanaman itu unik atau lain sebagainya. Kita penasaran dan ingin mengetahui terkait apakah dia aman. Jika kita ingin mencoba melakukan penelitian atau lain sebagainya, mungkin pertama dengan cara kita mencari tahu terkait tanaman tersebut kepada masyarakat di daerah tersebut, apakah tanaman tersebut biasa digunakan sebagai obat atau mungkin sebagai rempah dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Oh iya, Mbak Mentari jawabannya betul gitu ya. Jadi memang itulah gunanya kita kalau turun lapangan melakukan wawancara begitu ya Mas dan Mbak semuanya ya. Jadi kita mewawancarai boleh hatra atau penyikat tradisional atau mungkin orang mengatakan dukun begitu ya. Tapi perasaan kalau dulu dukun itu pada nggak mau dipanggil dukun ya orang-orang itu ya. Jadi beliau-beliau itu tidak mau dipanggil dukun karena menurut mereka dukun itu kental dengan black magic begitu ya. Jadi beliau nggak nyaman kita panggil dukun, tapi mereka beliau itu merasa nyaman dipanggil hatra, penyihat tradisional gitu ya. Jadi kita bisa menjadikan seorang hatra itu menjadi narasumber kita untuk diwawancara apakah ini aman nggak aman atau gitu ya. Terus kira-kira gimana lagi selain Mbak Mentari, silakan yuk. Siapa lagi? Saya lebih senang apa yang diskusi. Ayo silakan. Ada lagi? Jadi ini dalam kacamata bukan kalangan akademisi ya Mas dan Mbak. Jadi bukan kalangan ilmiah lah, mungkin orang awam gitu ya, untuk melihat bahwa atau untuk memastikan bahwa suatu tanaman itu aman apa nggak aman begitu, oke?
Silakan, ada yang mau mengambil mic lagi, dipersilakan. Yuk diskusi. Ya, izin Bu Awal, nama saya Nuraski. Nuraski. Iya. Ya, mungkin kalau dari pandangan orang awam untuk melihat apakah suatu tanaman itu aman atau enggak, itu bisa dilihat dari apakah si tanaman itu dikonsumsi atau enggak sama hewan. Oh, terus gimana? Gimana? Kalau misalnya di hewan aja itu aman, enggak memberikan efek toksik atau yang lain, itu biasanya aman untuk dikonsumsi gitu. Oke. Contoh kira-kira hewannya apa nih, Mbak? Kak Nur. Ya, hewan-hewan yang banyak di hutan misalnya Bu, mamalia, kalau di Kalimantan mungkin tupai, monyet, kayak gitu. Oke. Iya. Ini benar nih, pendekatannya benar nih. Jadi udah ada 2 benar ya di sini ya, keren banget. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ini benar ya kata Kak Nur Baski bahwa pendekatan yang kedua itu adalah dengan melihat perilaku hewan di sekitar situ ya. Jadi misalnya kalau di hutan itu ada celeng gitu ya, apa babi hutan gitu ya Kak, ya ada celeng itu misalnya umbi-umbian dimakan celeng gitu ya, terus ditunggu tuh celengnya mati nggak gitu ya. Nah kalau celeng nggak mati gitu ya, berarti manusia juga aman, karena kalau celeng kan berat badannya tinggi ya, berat badannya sekitar di atas 60 kilo lah kalau celeng itu ya. Jadi kan kalau sama manusia beti-beti lah, beda-beda tipis begitu ya, sehingga dengan perilaku itu kita juga bisa mencari informasi apakah tanaman X aman atau tidak aman begitu ya. Jadi andai tadi dikatakan Kak Nur bahwa kalau dikonsumsi atau dimakan binatang liar, misalnya kayak tadi dibilang tupai, monyet gitu ya, kalau bilang ada juga celeng gitu dan itu aman, artinya tidak boleh kematian, berarti tanaman itu juga aman ya dikonsumsi sebagai obat misalnya gitu ya. Satu lagi ada lagi bagaimana kita memastikan itu aman pada sudut pandang orang awam gitu. Kalau ilmiah saya yakin lah ada semua paham kalau ilmiah ya, dengan uji toksikologi Bu Awal, menggunakan perilaku uji Bu Awal gitu, itu oke lah. Tapi ini adalah pandangan orang awam ya, artinya adalah kami ingin bekali Anda semua dengan kaidah-kaidah yang memang benar secara sains, tapi bisa dicapai secara empiris begitu oke. Ayo satu lagi, pendekatan apa lagi yang memastikan keamanannya? Silahkan, Mic-nya ada? Saya izin masuk. Nama? Prima Hairunisa. Prima Hairunisa. Ya. Silakan Kak Prima. Kalau tadi udah dijelaskan sama Ibu Mentari sama Ibu Kiki, tadi kan jelasinnya tentang kalau yang pertama dari pendekatan masyarakat sekitar, terus yang kedua tentang hewan-hewan sekitar. Nah kalau mungkin dari saya itu terkait misalnya dari tanaman tersebut dari segi warna, bau, misalnya kalau yang pernah saya dapatkan itu misalnya warna yang terlalu terang mencolok itu biasanya lebih berbahaya tuh ketimbang yang warnanya kayak warna hijau. Biasanya itu kalau hijau-hijau tuh kayak sayur, tapi kalau warna kayak ada ungu tua, merah nyala, terus tuh biasanya juga ada kuning nyala, itu biasanya lebih berbahaya. Terus yang kedua itu misalnya tadi selain warna, habis itu baunya. Nah biasanya kan kalau kita dari indera penciuman, dari tadi mata, baru yang kedua dari indera penciuman. Nah kalau indera penciuman ini misalnya kalau dia ternyata tanaman tersebut itu mengeluarkan bau yang menyengat, terus baunya busuk, berarti itu menandakan ada indikator kalau tanaman itu berbahaya. Terus selain itu sama misalnya ada 3 tanaman kan Ibu yang dia tuh punya getahnya yang banyak banget. Nah biasanya kalau yang getahnya banyak itu berbahaya Bu. Kalau dari saya mungkin gitu. Dan jadi identifikasi tanamannya dan bisa dilihat dari indera mata, dari indera penglihatan, penciuman dari manusia. Organoleptis ya? Iya. Oke. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Oke. Jadi ada benarnya yang disampaikan Kak Rima begitu ya.
Cuman kalau misalnya pendekatan lagi yang lain adalah Anda semua yang di ruangan ini suka nggak dengan kuliner? Mas Mbak? Oh, suka, okay. Karena itu paling enak ya buat giling gitu ya. Kuliner yuk, gitu sambil giling, sambil cilok-cilok gitu deh. Nanti sambil menikmati kudapan apa begitu. Nah, di dalam kulineran kita Nusantara begitu ya Kak, Mas dan Mbak semuanya, pasti ada rempah-rempah ya yang menjadi bumbu di situ ya. Betul nggak? Betul nggak Mas dan Mbak? Benar ya. Jadi kalau misalnya rempah-rempah tersebut termasuk dalam kelompok bumbu atau spicy untuk kuliner, itu juga masuk pada kategori aman, begitu ya Mas dan Mbak ya. Misalnya lada ya, lada putih, ya, lada itu kan dipakai untuk rempah-rempah ya, spicy ya. Misalnya ada masak chicken cordon gitu ya, atau ada masak beef stick gitu ya, itu kan pakai lada. Dan belum ada cerita bahwa orang makan lada meninggal, belum ada cerita. Sehingga lada ataupun komponen-komponen lain yang masuk dalam rempah-rempah yang mau dipakai untuk kuliner, dipakai untuk bumbu masak, maka itu masuk pada kategori aman, gitu ya. Contohnya apa? Kunyit lah ya. Kalau di Kalimantan itu juga orang suka masak pakai kunyit ya. Nah, apakah kunyit itu ada informasi bahwa orang makan kunyit meninggal gitu? Belum ada ya, gitu ya. Kemudian cabai merah ya, cabai ya. Jadi kami kan terkenal dengan masak habang ya, haluan masak habang gitu ya. Nah, itu kan juga belum ada cerita ya orang makan. Kalau cabai kita yang benar cabai kita ya Mas, jangan yang dibilang jalapeno yang dari ini ya Brasil ya, jangan bilang itu. Kalau jalapeno saya kalah karena itu pedasnya nggak untuk gila gitu ya. Tapi kalau cabai lokal kita belum ada cerita pernah makan cabai kemudian meninggal. Nah, kalau emang dari sisi keamanan juga kita pakai titik maksimal adalah kematian ya Kak ya. Jadi makanya ada uji toksikologi ya, sehingga nanti Anda kalau dulu waktu kuliah S1 Anda akan mendapatkan data LDVT ya, lethal dose 50 gitu ya. Jadi lethal ya, jadi kematian itu adalah puncak tertinggi dari angka keamanan. Kalau di angka aman maka tadi konsekuensinya adalah meninggal gitu. Sehingga kalau di kita ada secara empiris ya Mas dan Mbak ya, digunakan bertahun-tahun atau mungkin beberapa generasi gitu dan tidak ada informasi tentang meninggal, maka itu adalah aman gitu ya Mbak dan Mas ya. Jadi misalnya tadi kunyit, kemudian jahe, kemudian kencur gitu ya, itu secara turun-temurun memang dipakai untuk spicy, untuk rempah-rempah gitu ya. Dan itu belum ada info bahwa konsumsi kunyit, konsumsi jahe, konsumsi kencur itu bisa buat orang meninggal. Makanya di sini kalau secara empiris begitu ya, jadi ada beberapa cara untuk bisa melihat apakah suatu tanaman itu adalah aman apa enggak aman. Satu, berdasarkan informasi dari para hatra tadi yang disampaikan oleh Kak Mentari begitu ya. Yang kedua adalah berdasarkan pada perilaku hewan yang mengkonsumsi begitu ya, itu disampaikan oleh Kak Nurleski. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana secara organoleptis ya. Jadi dengan indera penciuman kita untuk memastikan apakah itu aman. Meskipun kalau pakai korban juga ada risiko bisa meninggal ya. Takutnya juga begitu karena kalau misalnya kayak jamur itu kan tidak semuanya safety ya, sehingga sangat berisiko jika menggunakan organoleptis untuk menentukan tingkat keamanan, kecuali memang sudah ada mustakat terlebih dahulu begitu atau kecuali sudah ada informasi terlebih dahulu bahwa ini aman atau tidak aman, itu silakan untuk maju ke arah organoleptis. Yang keempat adalah tadi bisa menggunakan informasi kuliner yang ada di wilayah tersebut, apakah suatu bahan dipakai untuk bumbu masak begitu ya Kak. Jadi apakah suatu bahan dipakai untuk
kulineran gitu Mas dan Mbak semuanya. Jadi kalau waktu dipakai untuk kulineran, sepanjang saya tahu itu adalah kategorinya aman gitu. Nah, saya lanjut untuk yang slide berikutnya. Ini adalah doctrine of signature begitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu lama Mas dan Mbak ya, bukan ilmu baru. Ini sudah dikenal luas di Eropa gitu. Jadi mereka menggunakan morfologi dari suatu tanaman, entah bentuknya, entah warnanya, itu untuk bisa memberikan terapi kepada beberapa indikasi penyakit gitu ya Mas dan Mbak ya. Ini yang di sini saya sampaikan contohnya adalah temulawak. Ya. Kebetulan bisa saya temulawak, jadi saya paling senang sama temulawak. Begitu ya. Jadi ini temulawak itu kan warnanya oranye nih, warna kuning warnanya nih. Jadi ini ternyata karena warnanya kuning sehingga dia dipakai untuk menterapi hepatitis begitu nih, orang sakit kuning begitu ya. Nah ternyata nanti boleh ya Mas dan Mbak cek di jurnal yang saya sampaikan ini. Jadi di jurnal ini adalah bukti penggunaan temulawak untuk hepatoprotektor begitu ya. Itu silahkan nanti Anda cek gitu. Jadi kalau orang sakit kuning itu kan kukunya kuning, gitu, matanya kuning. Jadi bagian putih mata itu warnanya kuning, kemudian bahkan kulitnya pun kuning begitu ya Mas dan Mbak ya. Sehingga oleh orang lokal beberapa tanaman yang warnanya kuning dipakai untuk menterapi hepatitis begitu ya. Jadi ada temulawak. Kalau misalnya di Kalimantan adalah kayu kuning ya, Archanusia flava begitu ya, akar kuning begitu, itu juga dipakai untuk hepatitis ya. Kemudian kunyit itu juga bisa untuk hepatitis. Jadi based on berdasarkan pada warna dari tanaman yang bersangkutan gitu. Dan ini udah dipastikan dulu aman ya Kak ya. Jadi jangan sampai warnanya kuning, tanaman warnanya kuning, nggak tahu ujinya aman apa nggak mau, tahu dipakai obat jamu gitu. Nah kalau ternyata nggak aman, jadi dipastikan dulu ya, saya pakai aman dulu dari pertama ya, gitu. Aman dulu nanti baru pada khasiatnya begitu. Nah selanjutnya adalah ini ya, ini adalah pasak ubi ini tempat jenengan semua ini. Saya itu beberapa kali bawa pasak ubi dari Kalimantan, tapi karena mungkin ininya beda ya, beda, jadi nggak pernah survive, nggak pernah hidup dengan baik. Jadi saya bawa pulang itu udah berapa kali, ada kok 5 kali ya bawa pulang itu nggak ada yang hidup dengan bagus gitu ya. Nah ini ternyata ada juga di jurnal ya, Mas dan Mbak bisa nanti ambil punya AIM tahun 2003 ya, bahwa pasak bumi itu punya efek afrodisiak. Jadi pada uji praklik begitu ya. Jadi ini kalau dilihat Anda sekarang sudah benar-benar tahu juga ya, bahwa dia akarnya itu menghujam ke bumi begitu ya, sehingga nanti ini dikaitkan dengan tadi stamina pria begitu ya untuk pasak bumi. Jadi ini adalah termasuk kategori doctrine of signature. Jadi orang itu mengamati tanamannya seperti apa. Oh, ini kok akarnya panjang sekali ya. Nah, gitu juga nanti kemudian mereka menghubungkan bahwa wah ini bisa nih untuk akusia seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bunga mawar ya, Kak ya. Saya kira semua orang yakin lah setuju ya bahwa itu cantik begitu ya. Jadi mawar merah dengan warna merah seperti ini, ternyata secara efektif dipakai untuk inflamasi ya, untuk mengatasi iritasi pada kulit begitu ya. Sehingga kalau ini bisa juga karena tadi warnanya merah gitu, kemerahan. Jadi bisa untuk mengatasi kulit yang kemerahan gitu ya. Nah kalau di sana mungkin di Kalimantan mungkin ini dipakai menjadi salah satu bahan untuk batimung ya Kak, mandi batimung gitu. Ada yang dapat nyoba? Jadi mandi uap ya. Di sana di dalam juga ada. Kalau kami di sini kan ukup kalau di Jawa namanya ya, pakai ratus begitu ya. Kalau di sana batimung. Nah ini juga tadi untuk mengatasi iritasi kulit yang kemerah-merahan begitu ya. Nah biasanya ini mungkin beberapa ciwi-ciwi gitu ya, kakak-kakak ya, mungkin yang apa sih kulitnya alergi gitu ya, atau mungkin habis pakai
low show, mungkin bodinya ternyata iritasi gitu ya. Nah silahkan Anda ambil bunga mawar begitu, nanti langsung diremas gitu ya, karena ini lunak banget kelopaknya, diremas gitu, nanti langsung dibolehkan pada kulit begitu ya. Nanti Anda bisa cross check, jadi kan bisa cross check di ini ya, di website ini ya, di ncba.nlm, silahkan dicek untuk informasinya. Nah, selanjutnya adalah ini pare ya, nomor 3 karantia. Ini secara empiris dipakai untuk ini ya, tes gitu ya. Karena mereka melihat bahwa pare ini bentuknya kan seperti tabung ya Kak ya, Mas dan Mbak semuanya ya. Ini kan seperti tabung gitu ya. Tabung, kemudian tengahnya ini ada merah-merahnya. Dan mereka itu menganalogkan merah-merahnya adalah manis ya. Jadi gulanya manis gitu ya, sehingga mereka menggunakan nomor 3 karantia ini untuk diabetes mellitus ya. Dan ternyata benar gitu ya. Ini adalah jurnal yang sudah publikasi nih, Anda bisa cek juga di sini. Kemudian ini ya tanaman barito, ini tanaman yang buat saya adalah amazing gitu ya, karena saya bawa langsung dari Kalimantan dan ternyata mungkin Anda sering lihat tapi nggak pernah menghubungkan begitu lah. Di dalam ilmu doctrine signature itu kita bisa mengamati ya bahwa tanaman barito ini dipakai untuk kualitaan begitu ya, untuk kandang aplikasi. Ini publikasi Gunawan 2014 ya. Nanti bisa Anda cek. Nah di sini tuh mereka hanya melihat pada ini ya, Mas dan Mbak ya. Nanti lah kalau Anda ini di Kalimantan banyak banget, ini kayaknya buang aja tumbuh gitu ya, jadi banyak banget. Silakan melihat di bagian belakang tulang daunnya. Itu ada tulang daun dengan bentuknya seperti V begitu ya, dengan bintik hitam di tengah gitu ya, seperti bintik teman ini. Nah ini adalah apa sih, menganalogkan organ kewanitaan begitu ya. Jadi secara empiris oleh suku Dayak, suku di tempat Anda tinggal yang dipakai untuk mengatasi keputihan pada wanita gitu. Dan ternyata publikasi benar loh, ada yang penelitian juga seperti itu. Nah ini adalah contoh-contoh doctrine of signature ya. Di depannya Anda bisa mencari sendiri kira-kira apa sih yang dipakai di masyarakat yang memang apa sih berbasis pada tadi morfologi tanamannya. Tapi pesan saya jangan lupa aman dulu ya, dipastikan aman dulu baru nanti khasiatnya begitu. Nah sehingga kalau kita menggunakan jamu itu, maka kita bisa satu ya, meningkatkan kualitas kesehatan gitu ya. Jadi untuk ini lebih pada upaya preventif promotif ya Kak, Mas dan Kak semuanya, sehingga kalau bisa dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit ya. Jadi kalau sakit itu malah lebih besar lagi biayanya. Jadi mending menjaga daripada mengobati gitu istilah kita ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah timbulnya gangguan penyakit berisiko gitu ya. Artinya adalah untuk beberapa individu yang secara genetis atau di keluarganya sudah ada penyakit yang berisiko ya, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, gitu oke. Maka sebaiknya kita mencegah aja sebelum itu timbul ya. Karena kalau memang genetis itu pasti menurun begitu ya, entah muncul pada usia keberapa itu pasti muncul. Nah sebelum itu muncul ada baiknya lah kita menjaga ya dengan konsumsi jamu-jamu yang tadi yang berkhasiat ya, yang aman dan berkhasiat gitu oke. Kemudian ketiga adalah mengatasi gangguan kesehatan ringan menurut gejala umum ya, seperti demam, batuk, sakit kepala, sakit perut, gatal, belum gangguan kelainan, keanehan itu bisa ya kita gunakan jamu gitu ya. Sehingga belum berat sudah sembuh gitu ya. Jadi nggak sampai pada tahap yang berat begitu ya. Kemudian keempat adalah jamu sudah menjadi bagian dari pelayanannya. Jadi kalau di tempat kami ada 2 klinik ya sekarang. Pak Bro, Pak ada masih 1 ya, klinik pertama nih. Sekarang kami punya klinik utama, jadi kita punya 2 klinik di sini. Pertama itu yang beri layanan adalah para dokter umum, tapi kalau yang klinik utama itu adalah para dokter spesialis ya. Jadi kami ada 1 orang dokter ada 3 orang spesialis penyakit dalam gitu ya, dan 3 orang, 1 orang spesialis mata, 1 orang spesialis gigi,
dan satu orang lagi dokter spesialis kulit ya, DPE ya, itu di tempat kami. Jadi semuanya memberikan layanan dengan menggunakan herbal gitu ya. Jadi kalau misalnya next time ada pengen lihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, yang mana sih nasib herbal gitu ya, ayolah ke tempat kami ya, silakan ke Talma begitu ya. Jadi di sini adalah kami memang mengangkat untuk saintifikasi jamu ya. Jadi menggunakan jamu nanti supaya bisa menjadi evidence medicine. Jadi menjadi diberikan layanan berbasis bukti begitu ya, bukan hanya teologi seperti itu. Kemudian ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi kalau pemanfaatan TO untuk kesehatan itu adalah jadi kita sebagai apoteker, sebagai apoteker harus memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang cara mengetahui gejala penyakit. Jadi ini sangat saya alami langsung waktu Ristoja gitu ya. Ada Bapak Ibu, ada teman-teman yang ikut Ristoja di Kalimantan kemarin waktu kami 2012, 2015, 2017, ada nggak yang Ristoja? Jadi kesehatan dan jamu itu waktu itu kami ada satu tim ada 4 orang ya. Jadi satu orang itu adalah antropolog gitu ya, dia menjadi jembatan kami untuk komunikasi dengan para hadra. Kemudian satu orang itu adalah farmasi, dia menjembatani informasi dari para hadra dengan indikasi medis yang sekarang ada. Kemudian ketiga itu adalah seorang botani, di mana botani ini adalah memastikan spesies tanaman yang ada, itu ya. Jadi jangan sampai salah spesies gitu ya. Yang keempat adalah pertanian. Jadi teman petani ini adalah yang memastikan membuat spesimen pulang untuk bisa diteliti lebih jauh gitu ya. Jadi bagaimana cara menanam, bagaimana cara mengawetkan, mengamankan supaya tidak belum dan tanggung jawab pertanian gitu ya. Jadi itu adalah waktu kami Ristoja dan waktu itu memang kami farmasi apa sih, karena kita masuknya ke dalam suku ya, suku-suku pedalaman. Jadi memang salah satu kriteria inklusinya adalah suku tersebut jauh dari tempat kesehatan, sehingga secara bahasa mereka masih menggunakan bahasa ibunya, jadi bukan bahasa aslinya begitu. Dan secara informasi mereka belum terpapar dengan yang kekinian ya, namanya kanker, namanya diabetes, itu mereka nggak tahu. Jadi mereka menceritakan gejala-gejalanya dengan bahasa masing-masing begitu ya. Kemudian si farmasi akan bertanggung jawab untuk bisa menerjemahkan gejala itu menjadi gejala penyakit yang sekarang dikenal di dunia medis seperti itu. Jadi itu adalah tugasnya farmasi. Jadi harus punya pengetahuan yang cukup waktu itu ya Mas dan Mbak. Kalau emang nggak punya pengetahuan cukup, dia nggak akan bisa menghubungkan antara cerita sehatnya dengan gejala medis yang sudah ada. Kemudian kedua adalah pengetahuan tentang kaset obat tradisional. Jadi memang ini tadi berdasarkan informasi empiris yang kita bahas ya. Jadi ada yang bisa empiris, bisa pustaka gitu ya, bisa berbasis pada kuliner seperti itu, silakan. Kemudian juga penggunaan TO, jadi mengenal tanaman obatnya, bagian-bagian tanaman digunakan gitu ya, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara pakainya. Nah hari ini akan kita babat habis ya Mas dan Mbak semuanya. Harapan saya nanti sore Pak semua sudah bisa membuat racian sendiri ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita kuasai Mbak dan Mas semuanya sebagai seorang farmasis. Ya ini Mas dan Mbak, jadi kalau misalnya kita penggunaan jamu akan aman jika menikahkan 6 tempat ya. Jadi kalau tidak 6 tempat ya tahu saya nanti ada efek samping yang bisa melampaui efek utamanya begitu ya Mas dan Mbak, sehingga menjadi tidak aman lagi. Jadi satu adalah tempat bahannya, 2 adalah tempat tanam dosisnya, 3 adalah tempat waktu penggunaannya, 4 adalah tempat cara penggunaannya, kemudian 5 tempat susunan ramuannya, 5 adalah tempat ramuan dengan tujuan penggunaannya. Kita lihat satu persatu nih. Ini masih sama yang tempat tadi ya, memang kita buat circle begitu. Nah ini tempat bahan ya Mas dan Pak ya. Beberapa kendala terkait dengan tempat bahan adalah satu, mirip habitusnya mirip, ya perawakannya mirip. Yang betul yang ini yang kiri yang atas ya. Jadi atas ini
beda sama Artemisia californica. Meskipun Mas dan Mbak sepintas sama ya, tapi ini kalau ditunjukin baru oh begitu. Tapi kalau misalnya nggak ditunjukin, Anda juga paling kira sama gitu ya. Jadi sementara yang Artemisia itu dilarang oleh BPOM ya, dan yang atas ini yang kita gunakan untuk terapi. Nah, letak kunci di sini ya Mas dan Mbak ya. Adas itu punya pelepah, punya upih ya, punya pelepah. Sementara dia nggak ada di pelepah. Ya, ini nggak ada pelepahnya. Nah, kalau kita salah ambil, pengennya ngambil adas, tapi yang terambil Artemisia californica, nah, terus gimana efek terapinya? Ya nggak ada, takutnya kan gitu ya, takutnya malah jangan-jangan toksik kan begitu ya, sehingga kita farmasi memastikan bahwa bahannya tepat ya, benar bahannya dimaksud, bukan salah gitu ya. Kemudian ini ya, nih nama daerah sama-sama kecubung ya. Ini kecubung bunganya menjuntai ke bawah. Kalau ini kecubung hijau ya, bunganya ke atas. Ini sudah secara morfologi meskipun sama-sama bunga trompet itu beda. Kalau ini dibilangnya adalah kalau kecubung gunung itu angel trumpet ya, trompetnya para bidadari. Tapi kalau ini adalah devil trumpet. Jadi kalau di bahasa dagangnya ini adalah devil trumpet. Jadi trumpetnya iblis gitu. Sementara ini adalah nama daerah mirip, sama-sama dibilang kecubung gitu ya. Ya, jadi kalau yang ini nanti bisa halusinasi gitu ya. Jadi makanya kalau yang kecubung itu tidak boleh diminum. Dia hanya boleh berinhalasi, dihirup saja. Karena kalau dia diminum overdosis nanti malah menjadinya mabuk kecubung atau minum kecubung gitu ya. Nah, ini adalah kendala dari nama daerah. Jadi kalau dibilang kecubung, dipastikan dulu kecubung yang mana kan gitu ya. Oh, kecubung yang di gunung-gunung itu loh. Oh, berarti dia adalah Brugmansia swaviolens. Kalau namanya orangnya gini dia swaviolens. Kalau bunganya putih nanti Brugmansia candida gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah kecubung datura mentel ya. Ini bisa muncul buahnya seperti durian kecil-kecil gitu. Buahnya jadi kayak ada juli-juli gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada buahnya, nah itu kita harus berlindung namanya ya, supaya kita nggak salah memberikan pada pasien gitu ya. Kemudian ini ya namanya ada bilang sidaburi, ini dibilang selaburi ya, kan sama-sama bahaya buri ya. Jadi yang depan sida ini sela, itu kan sering membuat orang itu bingung. Ini mana tanamannya? Sementara spesiesnya beda loh. Kalau sidaburi pneumonia, Malvaceae, ini adalah Tornera subulata, Passifloraceae, beda banget gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tanamannya, berarti dipastikan dengan nama latinnya begitu ya Mas dan Mbak, supaya kita nggak salah untuk tanamannya. Kemudian ini ya nama daerah mirip lempuyang begitu ya, lempuyang. Ada 3 jenis lempuyang emprit, namanya juga emprit ya, berarti kecil-kecil gitu ya. Ada lempuyang gajah, gede-gede, ini bandingkan sama jari orang nih. Satu tangannya orang, dia hampir sama ya, jadi segede jempol-jempol gitu ya, logatnya. Kemudian ini adalah lempuyang wangi, ini nggak gede, nggak kecil. Si emprit ini ukurannya paling kecil, batang warnanya kuning, jadi dipotek dulu begitu ya, untuk memastikan emprit apa kecil gitu. Warna kuning rasa pahit bisa menambah nafsu makan. Nah kalau punya gajah, timbangnya besar, batangnya kuning, rasanya juga pahit, menambah nafsu makan. Jadi kalau lempuyang gajah sama lempuyang emprit nggak apa-apa lah ya, efeknya sama-sama menambah nafsu makan. Tapi yang sebelah nih, lempuyang wangi, ukurannya banyak sedang, batangnya warna putih, rasa nggak pahit, jadi nggak ada rasa pahitnya, sebagai pelangsing. Nah lo Mbak dan Mas, bisa dibayangkan kalau salah, wah saya mau jadi pelangsing, bikinlah jamu lempuyang begitu ya. Tapi yang diminum lempuyang emprit, jadi pengen makan terus gimana langsingnya? Ya toh, lalu salah lempuyang aja bisa efeknya beda. Makanya dipastikan dulu benar-benar karetnya ya Mas dan Mbak ya, supaya tidak memberikan
yang berbeda. Terus tiba-tiba ada juga nih seseorang yang memang badannya agak kurusan gitu, sakit gitu ya, pengen gemuk ya, pengen gemoy gitu ya, tapi tadi saya ambil lembu yang pengennya lembu yang wangi, yang diambil lembu yang emprit lah. Terus gimana? Nah, pengennya ngambil soalnya kok balik ya, kalau pengen gemoy pengen ini ya, lembu yang emprit ya, pengennya gemoy, jadi harusnya makan lembu yang emprit tapi yang dimakan lembu yang wangi, jadi kebalik dong kan. Nah kalau kebalik juga bisa gemoy lah, ini jadi pelangsi kok. Jadi nggak pengen nafsu makan, nggak pengen makan, ya gimana? Nggak bisa gemuk-gemuk dong seperti itu. Jadi Mas dan Pak dipastikan dulu tadi bahannya tepat dulu, nanti baru ke pasien gitu. Nah ini Mas dan Mbak, kalau ini di Jawa sering banget terjadi ya Mas dan Mbak. Jadi kalau ini Purwodeng Ibina Alwina ini ahli ACE ya, ini memang dipakai untuk afrodisiak. Tanaman ini tumbuh di dataran tinggi yang bersulfur tinggi ya, seperti di Dieng, Lawu itu kami ada dalam hal ini. Jadi secara harga karena ini jarang ada, maka harganya lebih mahal begitu ya Mas dan Mbak ya. Dan susah didapatkan hanya dataran tinggi dengan sulfur tinggi ya. Sementara yang ini Purwodeng dibilang juga Purwodeng gunung, makanya kadang-kadang orang merasa terjebak karena sama-sama namanya Purwodeng begitu ya. Padahal ini yang adulteran, ini adalah yang pemalsuan gitu. Ini di mana-mana tumbuh Mas dan Mbak ya. Jadi si Artemisia lactiflora itu di mana-mana tumbuh, dan ini adalah genus Artemisia gitu ya Mbak dan Mas. Artemisia itu kan dilarang ya oleh BPOM ya. Nah ini harus hati-hati ya Mas dan Mbak ya. Jadi kan kalau salah ngambil ya nanti salah kasih ya tuh gitu ya. Kemudian ini adalah pegangan begitu ya. Ini sering dipalsukan dengan pusat ini ya. Jadi pegangan ini dipakai untuk brand tonic kotak supaya tidak gampang lupa. Kalau di Korea namanya, kalau mereka kan ginkgo biloba ya. Kalau kita Indonesia yang nggak usah beli ginkgo biloba lah. Orang kita juga punya lokal yang nggak kalah khasiatnya ya dengan ginkgo biloba. Namanya pegangan ya. Jadi ini karena penggunanya besar sehingga dipalsukan ya dengan pusat ini ya. Sehingga kalau orang mau cari harus benar-benar yang pegangannya mana sedikit. Kemudian halnya adalah kumis kucing ya. Ini Mas dan Mbak daunnya Anda bersani ya, Anda lihat ya Mas dan Mbak tak semuanya dilihat ya. Ini mirip banget tuh daunnya ya. Cuma ini ada ungu-ungunya begitu, ini hijau. Jadi kumis kucing sekarang bahkan kita sudah di-ban ya, sudah dilarang ekspor kumis kucing karena yang Eropa merasa tertipu gitu. Dia pengennya beli kumis kucing dikasih tekelan, dikasihnya ini. Jadi mereka merasa tertipu sehingga tidak mau impor lagi dari kita ya. Jadi kalau kita ekspor, kalau kita impor ya. Karena tadi merasa tertipu. Gitu. Jadi justru itu malah menutup rezeki kita ya, kalau kita suka memberikan bahan-bahan yang palsu begitu ya. Jadi rezeki kita malah tertutup gitu ya. Jadi kumis kucing ini dipalsukan dengan tekelan. Secara morfologi ini mirip banget. Cuma si tekelan tidak punya bunga seperti ini ya, karena dia astracea. Kalau ini kan masih kelamin ACE ya. Jadi dipalsukan karena secara mungkin daunnya sama, daunnya mirip. Kemudian ini ya adalah persepsi, berarti sudah palsuan gitu ya. Jadi yang dulu yang ini ya Mas dan Mbak Yapam ya, Semalanthus solsifolia. Kalau panjenengan Anda mau melihat seperti apa barang ahlinya, ayo ke tempat kami yuk. Ini kami tanam di dataran tinggi ya, di Gunung Lawu yang di atas, jadi yang di ketinggian 1800 ini kami tanam ini. Ini dia kandungannya adalah inulin, jenis karbohidrat ya. Jadi dia inulin dengan C5 ya, bukan insulin sebenarnya. Jadi kalau insulin sebenarnya kan hanya ada di kita manusia sama hewan ya. Jadi itu adalah
hormon ya untuk merubah glukosa menjadi glikogen itu kan insulin gitu ya. Tapi itu hanya ada di manusia sama hewan, nggak ada dalam tumbuhan. Jadi ini adalah suatu menyesalkan informasi seperti itu. Nah, kalau ini yang dipakai buat apa sih? Dibilang ini udah insulin gitu ya. Karena si kembang bulan ini sebetulnya ini pace-nya tuh kuat sekali Mas dan Mbak. Jadi apa sih, orang itu seringkali menganalogkan kalau manis-manis pokoknya pahit-pahit gitu. Padahal ada juga loh jamu untuk diabetes yang manis gitu ya, harus yang pahit sampai orang kalau pahit itu kan menjadi tidak patuh ya, karena mau berpacet sudah takut tapi pahitnya gitu kan, jadi manis kalau minum. Jadi ada jamu yang manis, jadi Anda bisa pakai manis ya untuk mengobati diabetes mellitus. Jadi nggak harus semua yang pahit gitu ya. Jadi ini sudah dipasukkan dengan ini ya, semua ini. Kemudian ini ya, jadi kita tuh sebagai farmasi harus tahu kebenaran tanaman gitu ya Mas Mbak, karena tanggung jawab bahan baku dari kita ya di farmasi. Sehingga kita perlu ada tahap autentifikasi tanaman. Jadi sebelum dicampur itu benar nggak sih barangnya? Nah, kalau udah benar silakan dicampur gitu ya. Untuk menjamin ketepatan bahan yang digunakan. Jadi manfaatnya adalah kalau autentifikasi adalah menjamin betulnya jenis tumbuhan secara saintifik. Jadi secara saintifik harus benar dulu nih bahannya kan itu ya. Jadi kalau sudah benar oke lah kita pakai. Yang kedua adalah menjamin betulnya bagian tumbuhan yang digunakan. Jadi metabolisme itu terakumulasi pada bagian tertentu tumbuhan. Tidak semua bagian yang mengandung metabolisme sendiri. Misalnya kalau kulit pada Rauwolfia serpentina ya, kandungannya ada di akar. Rasanya ada di akar, sehingga itu yang dipakai untuk hipertensi begitu ya Mas dan Mbak. Makanya kalau sekarang sudah masuk pada kategori perintis tuh yang namanya Rauwolfia serpentina, karena kan mereka ditambang dari alam, diambil akarnya. Nah kalau diambil akarnya gimana nggak mati tanamannya? Kan mati. Akhirnya kan sekarang sudah menipis sekali. Di Jawa Tengah itu ada terakumulasi di daerah di desa Sidowayah, ikutnya Kabupaten Wonogiri ya, itu ada. Tapi nggak banyak juga gitu ya. Jadi tadi karena diambil di bagian akar ya, gitu ya. Kemudian lagi misalnya teh ya, Camellia sinensis begitu ya Kak. Teh itu kan yang diambil flavonoidnya ya, makanya dia diambil hanya pada pucuk ya, pucuknya aja. Bahkan ada iklan yang masih ingat Kak Mbak dan Mas iklan minuman teh yang pucuk itu ya. Jadi itu adalah merupakan branding ya, bahwa teh mereka itu kualitas tinggi kan dari pucuk daun tehnya. Nah, itu karena memang ada flavonoidnya gitu ya. Jadi tidak semua bagian tanaman itu mengandung metabolisme sekunder yang optimal gitu. Hanya beberapa tempat saja. Misalnya temulawak lah ya, temulawak itu kandungan kurkumnya ada di rimpangnya, di daunnya mungkin ada kecil ya, di daunnya ada kecil. Kemudian wortel ya, Daurus carota itu juga teman saya pernah penelitian, dia itu waktu itu mengisahkan flavonoidnya paling tinggi kan di wortelnya, di umbi wortelnya, di daunnya ada tapi kecil sekali, sehingga kalau memang dipakai ya nggak signifikan gitu. Yang kedua adalah menjamin betulnya bagian tumbuhan yang digunakan. Jadi bagian tumbuhannya yang digunakan yang mana gitu ya. Jadi sesampaikannya. Yang ketiga adalah menjamin asal usul tumbuhan. Jadi kalau dahlia ya, tadi misalnya elang sama tos kucing kan mirip-mirip banget ya Mas dan Mbak ya. Kalau tadi palsu gitu. Makanya sebaiknya budaya. Jangan diambil ditambang dari alam, tapi dibudayakan. Karena kalau dibudayakan kan Anda tahu umurnya berapa gitu ya. Anda tahu bahwa kapan saat panennya dia. Jadi kalau ditambang lihat dari alam itu kan biasanya umurnya beraneka ragam ya, karena memang nggak dibudayakan ya. Nah karena umurnya heterogen, kadang-kadang kalau masih muda mungkin bisa jadi nggak berkhasiat gitu ya. Tapi kalau sudah cukup tua bisa berkhasiat. Dan itu sangat penting. Misalnya kayak jahe lah Mas dan Mbak ya. Jahe itu umurnya sangat berpengaruh pada kandungan gingerol sama sokalol ya kan. Jadi jahe itu kalau untuk bumbu masak ya,
Untuk masak-masak opor lah, masak-masak soto itu kan pakai jahe ya. Itu nggak perlu jahe yang tua Mas dan Mbak ya. Kalau memasak tidak perlu tua. Jadi kalau jahe itu dijual di pasar itu pada umur 7-8 bulan udah panen ya. Tapi kalau jahe dipakai untuk obat ya, jahe mau diambil jijernya, mau diambil sokaulnya, misalnya untuk dibuat jamu tolak angin misalnya gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah, itu umurnya itu sekitar 8-10 bulan Mas dan Mbak. Jadi kalau masih di bawah itu ya kurang tinggi kandungan cijeralnya, kurang tinggi kandungan sukarnya, sehingga tidak memberikan efek seperti yang kita harapkan, kan begitu ya Mas dan Mbak ya. Nah nanti kalau jahe itu umur 10-12 bulan itu nanti jahe itu dipakai untuk bibit. Udah terlalu tua, misalnya banyak, jadi kalau misalnya ada ekstraksi nanti ada kecil. Nah itu perlunya ada budidaya tanaman supaya apa tahu umurnya Mas dan Mbak. Jadi saat kapan dipanen itu bisa sesuai gitu ya. Selanjutnya adalah menjaga informasi lingkungan habitat yang betul ya. Jadi apa tadi maka sekedar dengan tempat tubuhnya gitu ya. Jadi kalau dia nggak sesuai dengan tempat tubuhnya ya tubuhnya tumbuh tapi tidak bisa maksimal kandungannya. Misalnya pegangan ya Mas, pegangan di tempat kami itu kalau berjalan tinggi itu gemuk Mas, bagus Mbak, jadi subur. Tapi kandungan ini kecil banget, hasilnya itu kecil gitu ya. Tapi kalau dia ditanam di daerah bawah, agak bawah, nah ketika 800 BPL gitu ya Mas dan Mbak ya, itu daunnya nggak besar, nggak lebar, cuma tinggi kandungan aset depositnya. Nah itu kan, berarti ini lingkungan kan pengaruh banget ya terhadap tubuhnya gitu ya. Kemudian menjamin fisiologis tumbuhan dengan betul. Jadi umurnya berapa, apakah sudah saatnya dia dipanen, itu bisa teramati gitu ya. Makanya kalau misalnya nanti kedepannya dengan ada semua bergerak di bidang herbal, mungkin kalau yang batch pertama bolehlah nambah dari alam begitu ya. Artinya adalah untuk tes obat cek pasar laku apa enggaknya boleh nambah dari alam. Tapi kalau memang itu continue berlangsung terus, sustainability-nya harus dipastikan sehingga panjenengan harus menanam sendiri itu budaya sendiri sehingga nanti mendapat jawaban bahan baku dengan benar. Dan kalau budaya itu akan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat tuh ya. Karena kalau budaya itu pasti ada petani dong yang nanam kan gitu ya. Ada petani yang nanam, ada penjual yang menyampaikan dagangan, kemudian ada dengan sebagai penggunanya sehingga nanti akan berputar ekonominya. Jadi itu adalah hal yang penting yang mungkin sepele sih berbahaya gitu aja ya. Tapi ternyata implikasi nggak sederhana itu ya. Jadi banyak hal yang terkait di situ. Nah ini yang tepat tangan sama dosisnya. Nih ya Mas dan Pak ya. Ini adalah Dringo. Di Kalora juga ada ya, Mas Mbak. Dringo, Acarus calamus, Mas Mbak. Ada nggih? Mas Mbak. Ih, kok sulit banget pada di mana? Ada nggih? Di sana nggih? Iya, Kak. Acarus calamus. Ada Bu. Oh, nggih, ya. Namanya sama juga sih, Kak? Enggak tahu apa namanya. Nama lokalnya apa, Kak? Halo? Nama lokalnya apa, Kak? Bisa dah? Kalau Dringo ini memang secara empiris tidak dikonsumsi per oral ya Mas dan Mbak ya, karena dia punya potensi psikoaktif. Jadi nenek moyang kita sudah paham, bapak kita dan nenek kita lalu kita sudah paham bahwa kalau dia diminum punya indikasi yang tidak beres untuk manusia gitu ya, sehingga ini hanya dipakai untuk topikal ya. Jadi kalau di kultur Jawa Mas dan Mbak, biasanya anak kecil itu akan diberi gelang, ya gelangnya jika pakai benang itu adalah Dringo, ya. Jadi akar dari jarinau. Kenapa dibentuk itu?
kalau secara empirisnya adalah mereka bilang jeringo itu dipakai untuk usir sawah. Jadi kalau anak kecil itu secara empiris kalau dia demam itu kan badannya nggak enak ya mungkin ya, jadi dia nangis terus. Nah saat dikasih gelang jeringo itu karena dia di dekat nadinya di tangannya dan nadinya sehingga itu bisa terabsorpsi begitu dan memberikan efek penenang antipiretik begitu sehingga si anak menjadi tidak nangis, tidak rewel karena sudah demamnya. Nah untuk masyarakat yang pengenalan tidak lengkap maka si ini dikatakan untuk usir sawah gitu ya, tapi tidak pernah diminum ya, jadi jeringo itu hanya topikal aja. Ini biasanya digunakan di gelang karena di tangan itu ada nadinya sehingga nanti karena masih bayi masih lembut kulitnya ya Mas dan Mbak sehingga itu bisa terabsorpsi sehingga bisa memberikan efek, atau diborehkan ya apa dioleskan di bagian sutura di kepala ya. Kalau orang Jawa bilang itu bun-bun, jadi bun-bun di puncak kepala kita itu kan kalau bayi kan ada bagian yang berbentuk sempurna ya, jadi itu masih lunak banget. Kadang-kadang apa sih kita kadang-kadang melihatnya kayak empuk gitu ya bagian puncak kepala bayi itu. Nah itu adalah sebenarnya sutura sambungan tulang yang belum selesai, belum sempurna penyambungannya, dan itu kita bilang ada bun-bun gitu ya. Nah bun-bun itu biasanya asapnya bagus itu di situ sehingga dipakai untuk media terapi. Kadang-kadang waktu itu dikasih bawang merah ditumbuk, taruh di bun-bun gitu ya, supaya bisa diabsorpsi gitu. Atau tadi jeringo taruh juga di bun-bun supaya bisa diabsorpsi sehingga efeknya untuk bayi bisa cepat gitu karena memang secara absorpsi lebih cepat di situ. Kemudian yang kedua adalah seledri ya Mas dan Mbak ya. Seledri ini mengandung mengandung API Mas dan Mbak ya, flavonoid yang bisa dipakai untuk vasodilatasi untuk darah sehingga nanti bisa menurunkan tekanan darah. Nah, seledri ini Mas dan Mbak tidak, meskipun dia jauh tetap kita harus hati-hati konsumsinya ya. Satu, jangan dikonsumsi berlebihan oleh orang yang hipotensi. Jadi mungkin cewek-cewek itu biasanya yang sumber peran banyak hipotensi. Jadi kalau memang hipotensi yo jangan minum seledri. Tapi kalau misalnya masuk dalam bumbu sop ya nggak apa-apa, cuma dibuang aja tuh dari sepanjang sop dan juga mungkin secara efek nggak akan signifikan menurunkan tekanan darah banget. Tapi kalau misalnya Anda minum segelas seperti ini ada di gambar lah itu terasa khasiatnya. Nah kalau yang orang yang sudah hipotensi jangan konsumsi seledri seperti ini ya, nanti malah drop lagi tensinya. Bahkan untuk orang yang hipertensi pun ini dilarang lebih dari segelas ya, takutnya nanti tekanan darahnya turun drastis sehingga kalau orang mungkin kalau sedang duduk nggak apa-apa kalau beliau ya, tapi kalau sedang berkendara khawatirkan nanti malah celaka begitu karena tensi turun mendadak, kepala terasa ringan sehingga dia akan beliau begitu. Nah kalau berkendara tidak bahaya sehingga takaran dosis tetap dipertimbangkan ya kalau untuk terapi meskipun menggunakan herbal. Kemudian ini ya dosis ya, jadi kecibelin ini saya pernah lihat di sana banyak juga jadi nama pakar loh Mas dan Mbak di Kalimantan ya. Saya tuh kalau Kalimantan itu nggak sesering di Kalimantan, kalau saya sering berketemunya di Kalimantan itu ini banyak juga kita pakar loh Mas dan Mbak. Jadi efeknya adalah bisa untuk peluru batu ginjal begitu ya. Cuma harus dosis dipertimbangkan ya, jangan overdosis. Karena kalau di overdosis dia bisa melukai tractus urinarius ya, bisa melukai saluran kemih sehingga nanti urinnya berwarna coklat karena ada eritrosit yang masuk ke situ. Nah, hal itu yang harus diperhatikan ya, meskipun ini herbal ya Mas dan Mbak ya, tapi dosis juga harus dipertimbangkan. Nah itulah fungsi kita farmasi ya Mbak dan Mas semuanya, bahwa kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa meskipun herbal juga menggunakan takaran yang benar, jangan asal. Nah kalau asal ada resikonya soalnya, okay? Jadi dengan kalian juga semuanya saya harapkan kita sudah bisa mulai mengedukasi masyarakat bagaimana penggunaan herbal dengan takaran dosis yang benar. Nah ketiga adalah tepat bahan dengan tujuan pengobatan. Ini tapak darah ya. Ini kadang-kadang bunganya pinky-pinky, ini yang saya ambil warnanya putih gitu ya. Di sana juga banyak. Saya yakin di Kalimantan banyak ini
tanaman hias kayaknya deh. Ini beberapa orang menangkap gitu ya. Nah, dulu daunnya si tapak darah ini dipakai untuk terapi diabetes karena memang bisa menurunkan dengan signifikan gitu ya. Tapi seiring waktu pasien yang menggunakan tapak darah untuk diabetes ternyata gampang sakit, Mas dan Mbak. Lo kok bolak-balik sakit, bolak-balik kok masuk angin, lo bolak-balik kok ke rumah sakit, periksa lagi. Nah, ternyata selama konsumsi si tapak darah ini, setelah dicek darahnya, ternyata jumlah saudara putihnya itu turun drastis sehingga kekebalan tubuhnya turun ya. Karena darah putih itu kan dipakai untuk menghasilkan kekebalan tubuh ya, jadi orang gampang sakit. Walah, ternyata setelah digunakan lama, si tapak darah ini bisa mengakibatkan tadi turunnya jumlah darah putih. Setelah diperiksa di lab, ternyata dia kandungan kimianya adalah vincristine gitu ya. Selama yang akhirnya di akhir sekarang ini dipakai untuk terapi leukemia gitu ya. Jadi tapak darah tidak lagi dipakai untuk diabetes, tapi lebih tepatnya dipakai untuk terapi kanker darah putih gitu ya. Jadi untuk terapi leukemia karena mengandung vincristine sama vincristine. Sekali lagi, ini ya tepat waktu penggunaannya. Nah, ini Mas dan Mbak ya semuanya. Jadi apa sih? Kalau saya sering bilang bahwa farmasi itu punya ilmunya tingkat dewa ya. Jadi harus hati-hati nih kalau pakai ya Mas dan Mbak ya. Jangan asal pakai loh, nanti takutnya mencelakai orang loh kalau kita menggunakan dengan asal-asalan kita ya. Jadi misalnya ini ya, asam. Ini saya mohon kalau Anda sudah dewasa semuanya, jenengan sudah dewasa, saya mohon informasi saya dicermati dengan baik, tidak untuk disalahgunakan gitu, karena ini bahaya kalau disalahgunakan. Untuk asam ya, itu adalah mengandung kurkuminoid. Dia dipakai untuk analgesik gitu ya, untuk perdamaian. Sehingga sangat cocok dipakai untuk ciwi-ciwi atau cewek-cewek yang dengan gula sehingga bisa mengurangi nyeri dismenori di menstruasi. Nah, si penyakit ini dia juga bisa meningkatkan kontraksi uterus ya, Mas dan Mbak, kontraksi rahim ya, sehingga bisa membuat janin itu lolos gugur gitu ya kalau kontraksi kuat banget. Nah, karena dia punya indikasi seperti ini, maka si penyakit ini tidak boleh diminum pada trimester awal kehamilan. Ada 3 bulan pertama kehamilan nggak boleh diminum ya. Takutnya nanti nggak jadi hamil. Ya, tapi bukan berarti nanti disalahgunakan loh ya semuanya, nggak boleh loh ya. Jangan disalahgunakan. Ini kan awas loh. Sehingga kalau waktu penggunaannya nggak tepat itu juga salah. Karena dia bisa untuk analgesia perkanyaan tidak bisa membekas uterus, maka ini sebaiknya diminum pada akhir kehamilan ya Mas dan Mbak. Jadi diminum ibu-ibu hamil sudah hamil 8 bulan, 9 bulan itu diminum. Soalnya apa? Nanti kalau sudah saatnya melahirkan supaya bisa kontraksi dengan baik dan bisa melahirkan dengan normal kan gitu ya. Kemudian juga kalau nanti nifas juga cepat ya, jadi lebih tuntas gitu sehingga nanti nifasnya nggak lama-lama. Kebalikannya ada tanda kuyang, ya kuyang ini dipakai diminum untuk menguatkan kandungan, ya Mas dan Mbak ya. Sehingga secara kuyang ini diminum pada awal kehamilan, hamil sebulan, 2 bulan supaya minum kuyang karena untuk mencegah keguguran, gitu ya. Jadi si kuyang ini bisa mereduksi kontraksi uterus sehingga rahimnya jadinya bisa nempel, tidak gugur gitu ya. Tapi kalau waktu penggunaannya salah Mas dan Mbak ya, karena merasa aduh enak banget minum jamu ini saya cocok, minumlah terus ibu hamilnya sampai usia 9 bulan. Nah loh, waktunya udah salah kok sampai 9 bulan minum jamu kuyang. Karena apa? Yang punya itu mengurangi kontraksi rahim, sehingga si ibu nggak akan terasa kontraksi kalau mau melahirkan. Mulai gitu ya. Jadi lama-lama loh. Nah kalau kelahirannya, kalau hamilnya kebablasan ya eklapsia, agak boleh. Akhirnya
karena nggak merasa kontraksi sensor kan gitu. Nah ini loh karena waktu penggunaannya salah bisa juga memberikan efek yang berbeda itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi meskipun itu jamu panjenengan semua, Anda semua juga harus tahu apa digunakannya itu gitu. Kemudian saya rapat nih, namanya tuh saya rapat gitu tuh, keren banget nih namanya. Jadi cuma yang konsumsi ini Mas dan Mbak kakak semuanya tidak boleh yang masih gadis. Saya ulang ya, jangan yang masih gadis. Karena sarapan ini nanti bisa tadi kalau di media sosial karena dia bisa mengenal utara seperti itu ya. Ini hanya diminum oleh ibu-ibu yang sudah melahirkan ya Mas Debra. Sudah ibu tapi belum pernah hamil jangan minum ini ya. Jadi ini hanya diminum oleh ibu-ibu yang sudah melahirkan, sudah punya anak 2 gitu ya. Pengen bodinya balik lagi seperti dulu, silahkan konsumsi sarapan gitu ya. Jadi secara postur tubuh bisa kembali lagi ideal gitu, silahkan ya. Tapi kalau untuk gadis-gadis yang belum menikah jangan minum ini ya. Atau masih gadis, atau masih proporsional ya, masih body gold gitu ya. Jadi jangan konsumsi inilah. Hal seperti itu Mas dan Mbak ya. Yang perlu panjenengan tahu, yang perlu panjenengan pasti amati begitu ya. Sebagai seorang farmasi begitu ya. Jangan sampai salah ya waktu penggunaan. Tadi subuh dia Kemudian tempat cara penggunaannya. Ini ya Mas dan Mbak ini cukung ya. Cukung itu hanya boleh dihisap ya, tidak boleh diminum. Nah, cara penggunaan juga dengan harus paham ya bahwa nggak semua jamu itu boleh diminum. Ada jamu-jamu yang hanya boleh dipakai topikal, tidak boleh per oral begitu ya. Nah itu perlu diketahui ya, Mas-Mbak semuanya. Kemudian kalau biasanya ini kan bisa untuk sembelih. Jadi sepertinya kalau seorang farmasi itu makanya saya matur berkali-kali kalau punya informasi ilmu farmasi itu tidak boleh sombong ya Mas dan Pak ya. Kalau studi farmasi itu harus humble, harus rendah hati gitu ya. Nggak rendah diri loh ya, saya matur rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati artinya jangan jumawa gitu. Karena kalau ilmu Anda salah menggunakan orang itu bisa sesara. Yang paling gampang dari farmasi adalah bikin orang mencret ya, bikin orang diare itu paling gampang. Jadi kalau misalnya benci sama orang, saya nggak jelek ya. Kalau benci sama orang, cuma bikin orang diare itu nggak seberapa sulit ya. Kasih aja punya jalan. Ini tuh bisa dimasukkan dalam teh, kopi, sirup tanpa rasa yang heboh gitu ya. Nanti tahu-tahu orang diare gitu. Tapi jangan diperhatikan ya. Nanti sesat kita. Makanya saya maksud bahwa ilmu farmasi itu ilmu tingkat 5. Jadi dia bisa membuat orang itu sengsara, bisa membuat orang itu sembuh gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Nah, cara juga begitu ya. Kalau sembuhin boleh lah kita bicarakan. Sedikit aja jawabnya. Karena kalau dia kebablasan itu nanti diare. Jadi bukan sembuh lagi, tapi diare gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kemudian ini ya buah lerak. Tapi ini saya jarang lihat di Kalimantan ada nggak? Mas Mbak sudah pernah lihat buah lerak Mas Mbak? Kakak sudah pernah kan? itu lihat Mas Mbak belum pernah. sudah pernah? Belum pernah. Oh, saya juga sepanjang kabar kayaknya saya belum pernah lihat lerak sih sebenarnya suka ya. Jadi lerak itu kalau di tradisi Jawa ini dipakai untuk pengganti sabun Mas Mbak ya. Jadi kita mencuci kain panjang ataupun jari kalau orang bilang ya. Jadi itu menggunakan lerak. Ini mengandung sabun tinggi. Jadi ini tidak boleh diminum ya Mas Mbak ya. Kalau lerak diminum nanti sabunnya masuk. Yang jelas adalah untuk eritrositnya akan mengalami koagulasi, takutnya begitu ya, sehingga nanti akan ada perdarahan. Jadi ini hanya boleh topikal. Jadi dioles di bagian luar untuk mengatasi encok gitu ya. Karena akhirnya sabun, jadi sabun tradisional ya. Makanya kalau diminum kita juga nggak boleh minum sabun kan ya, sama kan kalau kan. Jadi ini nggak boleh dikonsumsi per orang, ini hanya bisa konsumsinya per topikal untuk encok gitu ya. Kalau mau perestol
tidak kejauhan tidak ketahuan itu tadi memang gitu ya. Ini ada di tempat kamu. Sebenarnya kita adalah apa susunan kawannya. Nah ini loh Mas dan Mbak sebagai seorang farmasi, panjenengan semua harus bisa kalau emang mau meramu dengan benar begitu gitu. Jadi jangan mencampur ramuan dengan efek yang berlawanan. Ya, nanti tubuhnya bingung loh, ya kan? Misalnya satu ada yang pertama seledri sama biji kola, atau seledri sama kopi lah ya Mas dan Mbak, itu ekstrimnya ya. Nah, seledri itu buat turun tekanan darah, kopi buat naikin tekanan darah. Ya tau kalau misalnya Anda minum kopi itu kan memang dia adalah stimulan saraf gitu ya, sehingga harapannya Anda akan lebih responsif begitu kan. Makanya kalau ada mau ujian ya siapa yang selesai ujian cepatnya kopi gitu ya, jadi minumnya kopi sampai 1 gelas gitu ya, karena kan pengennya waspada alat menjaga sehingga nanti nggak ngantuk, sehingga nanti bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Jadi nanti kalau nyampur ramuan jangan nyampur antara seledri sama kopi itu nanti takutnya adalah memberikan efek yang berlawanan. Kemudian daun sena nih, daun sena itu bisa memacu BAB ya. Jadi ayo sapa sing minum jamu langsing jangan Cina. Ada nggak kalian jenengan yang minum jamu langsing dari Cina? Ada nggak? Nah, jamu Cina itu namanya daun sena, misalnya Asia sena. Dia mau memacu BAB. Jadi kalau untuk langsing yang untuk langsing itu makanya nanti harapannya kan kalau habis makan langsung BAB begitu ya, langsung keluar. Sehingga nanti nggak diserap, kalau nggak diserap kan aman gitu ya. Nah ini Mas Mbak yang perlu mungkin informasi tambahan dari desa saya ya. Jadi kalau untuk melangsing itu ada 3 mekanisme ya Mas Mbak. Silakan catat ya, nanti harapan saya ditambah penutup aja. Mekanisme pertama adalah ini ya, pakai daun sena ini ya Mas Mbak ya. Jadi mekanisme pertama adalah memendekkan waktu transit di usus. Jadi sebisa mungkin orang harus makan kalau BAB itu. Jadi nggak lama-lama di usus gitu ya. Sehingga nanti yang diabsorpsi juga nggak banyak. Makanya nggak usah gemuk gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah absorpsi ya. Jadi apapun yang kita makan tidak diabsorpsi oleh usus kan gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa pada posisi mencegah absorpsi adalah Anda minum teh hijau. Tapi jangan pakai gula ya Mas dan Mbak ya. Kalau minum teh hijau pakai gula yang kamu sih, ini namanya. Jadi minum teh hijau tanpa gula. Nah, teh hijau itu saat Anda minum, maka tanin yang di dalam teh hijau itu akan mengendap protein di usus. Nah, karena protein mengendap, dia melapisi usus kan, sehingga nggak bisa absorpsi dengan baik ususnya. Tuh. Nah, makanya kalau misalnya nanti habis acara ini kalau ada mau makan yang apa ya, yang berlemak-lemak gitu ya. Kalau di Jawa sih ada tengkleng, ada gulai, ada tongseng, itu semuanya masakan dari kambing biasanya ya, kambing itu dimasak dengan saus spicy kayak gitu-gitu. Nah, orang kalau makan ini biasanya pakai pikir-pikir dulu, hipertensi nggak ya, kolesterol nggak ya, kan gitu lah. Kalau supaya nggak kena hipertensi kolesterol silahkan. Kalau mau makan enak minum teh hijau dulu, gitu ya Mas dan Mbak. Supaya apa? Supaya tadinya nanti bisa mengendap protein di usus. Protein mengendap ya bisa absorpsi ususnya kan gitu ya, itu banyak sekali Pak. Nah, mekanisme ketiga adalah membuat orang itu kenyang. Saya nggak mau makan, saya masih kenyang, saya nggak mau makan, saya kenyang gitu ya. Nah, yang yang ini adalah contohnya menggunakan agar-agar. Tahu ya Mas dan Mbak ya. Tapi agar-agar ini sudah dimasak. Kalau sudah dimasak sudah glarisasi ya tidak bisa. Jadi agar-agar yang masih serbuk itu ada sedikit pakai air, jangan air panas ya. Nanti kalau air panas dia jadi membentuk gel gitu ya. Jadi agar-agar sudah pakai air dingin, jangan banyak-banyak supaya bisa segera diminum. Itu
dikonsumsi aja. Nah nanti akhir-akhir saat kena asam di lambung dia akan mengembang, akan mengasam biasanya. Nah kalau dia mengembang memenuhi rongga lambung, dia akan terasa, kita akan meresponnya, aduh sakitnya sekali, ya gitu loh. Nah itu adalah 3 mekanisme bagaimana untuk bisa langsing ya. Cuman kalau pada edukasi ini, jenengan juga Anda juga harus melihat ya siapa pasiennya, umur berapa pasiennya. Kalau pasien dengan umur 40 tahun ke atas aman lah, cincai lah, aman. Tapi kalau pasien Anda masih umur 15 tahun, masih umur 18 tahun, di mana gizi itu penting untuk meningkatkan kecerdasan, untuk pertumbuhan, ya jangan dikasih ramuan pelangsing ya Mas dan Mbak ya. Jadi fenomena sekarang itu orang stunting itu nggak harus orang miskin Mas dan Mbak. Orang stunting itu bisa jadi orang kaya loh. Yang salah dalam pola dietnya. Jadi kalau misalnya tadi yang tadi 3 strategi tadi diterapkan pada masa-masa pertumbuhan, ya nanti pasien jenengan akan stunting, akan kurang gizi kan gitu ya. Nah nggak ada yang diserap tuh gizinya, terus dari mana? Untuk pertumbuhan sel-selnya, pertumbuhan otaknya dari mana kalau nggak ada gizi yang masuk? Karena ada pagri tadi itu pakai kandungan tadi itu gitu ya. Jadi kalau misalnya edukasinya adalah kalau ada mau terapi untuk langsing kepada pasien, maka jangan sepanjang waktu begitu ya. Silahkan dijeda-jeda, misalnya seminggu dulu, habis itu wash out dulu, artinya berhenti dulu terapinya supaya gizi masuk dulu, atau mungkin 3 hari dulu supaya gizi masuk dulu, nanti baru terapi lagi gitu ya. Jadi jangan sepanjang waktu dan sepanjang masa, lalu nanti stunting orangnya. Jadi zaman sekarang itu orang kaya bisa stunting loh. Jangan bukan hanya orang miskin yang stunting. Jadi kalau orang miskin stunting karena nggak bisa makan gitu ya, tapi kalau orang kaya stunting karena salah diet gitu ya, salah dalam pola makannya gitu. Nah yang ketiga adalah jangan mencampur jadi belanda dengan temu hitam ya. Jadi belanda itu pelangsing, temu hitam itu bisa nambah nafsu makan. Nah terus dari sisi bikin langsing, sih nambah nafsu makan, ya nanti tubuhnya bingung dong, mau aku siapa gitu ya. Ini adalah hal yang perlu panjenengan tahu untuk bisa tadi meningkatkan keamanan proses jamu begitu ya. Jadi ada 6 tempat tadi. Kemudian kalau ini pengobatan jamu ya, itu ada 2 jenis ya kan. Bisa pakai bahan segar, bisa pakai bahan kering. Jadi kalau bahan segar maka pastikan dulu disambung benar. Komposisi bahan sekarang, kemudian diolahnya, direbus dengan menggunakan ini ya Mas dan Mbak ya, panci yang dari kuali tanah. Yang tanah ini justru malah paling bagus, nomor 1 ya, paling tanah. Kemudian kalau boleh pakai yang panci yang stainless, tapi nggak boleh pakai panci besi, panci aluminium, panci tembaga, itu nggak boleh ya kan, karena dia ada kelompok logamnya. Jadi kalau aluminium itu bereaksi sama flavonoid, maka akan bentuk kompleks ya flavonoidnya, sehingga nanti mengurangi khasiat zat aktifnya gitu. Sehingga di jamu sebenarnya dia pakai panci malah yang ini yang tanah ya, dari bahan temikan itu boleh, atau kalau mau kan ya pakai keramik itu boleh gitu ya, tapi nggak boleh dari bahan besi, tembaga, sama aluminium gitu. Nah kemudian kalau misalnya Anda sudah jadi, maka Anda pastikan dulu ya izin BPOM-nya gitu. Ini bener apa. Nanti kalau ini Anda bisa pakai aplikasi, bisa BPOM. Kemudian untuk perhatikan kapasitas dan kemasannya, bagaimana aturan pakainya. Ini yang seringkali kita lupa, tanggal ED-nya ya Mas dan Mbak ya, dilihat dulu juga sani, jangan salah. Kemudian ada nggak peringatan pergantiannya, bagaimana khasiatnya gitu ya. Nah kemudian kemasannya gimana sih, masih bagus atau sudah koyak? Jangan-jangan kalau udah koyak bocor kan gitu. Kalau bocor nanti khasiatnya berkurang dong, kalau ombak misalnya nanti khawatirnya untuk mikroba gitu seperti itu. Kemudian ini ya, bila keluhannya belum terasasi, hentikan penggunaannya, kemudian konsultasi dokter atau nakes lainnya yang memiliki kompetensi terkait.
Jadi kalau di tempat kami Mas dan Mbak, untuk pasien yang menggunakan jamu ya itu kalau baru itu hanya kami beri seminggu ya Mas dan Mbak untuk terapinya. Karena apa? Kita mulai dulu ada nggak reaksi alergi di situ. Kemudian kalau misalnya apakah mereka bisa minum dengan baik, artinya tidak merasa mual, muntah itu untuk yang masih pertama kali pakai jamunya. Tapi kalau sudah bolak-balik pakai, jadi kita merasakan sebulan gitu ya Mas dan Mbak, sehingga mereka nggak harus bolak-balik ke tamat gitu. Jadi ini memang harus kita amati ya kalau kita berikan terapi di dalam menggunakan jamu gitu. Kemudian pengobatan bersama dengan obat lain itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi apalagi dengan kondisi dalam insulin ya. Jadi kalau minum jamu itu kalau memang pasien masih minum jamu ya atau minum obat lainnya, misalnya pasien diabetes begitu ya, dia masih konsumsi metformin, dia masih konsumsi pil pirin gitu, maka kita akan minta pada pasiennya untuk menjeda waktu minumnya. Jadi diminum dulu obat konvensionalnya, begitu setelah 2 jam baru diminum jamunya, gitu ya. Kemudian kalau untuk kondisi wanita ini memang seringkali kami menanyakan apakah sedang hamil ataukah sedang menyusui, kami tanyakan begitu ya. Karena apa? Beberapa jamu nggak ramah dengan wanita ya. Misalnya Sambiloto itu tidak ramah dengan busui dan bube, nggak ramah dengan ibu menyusui dan ibu hamil Sambiloto, sehingga penggunaan Sambiloto sangat dihindari untuk bundul dan busui gitu ya. Demikian juga untuk penggunaan dari protowari begitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi protowari itu juga dihindari untuk bundul dan busui begitu ya. Oke, untuk yang materi pertama saya selesai. Apakah ada tanya jawab Pak? Pak Adun, atau kita lanjut lagi atau berproses?